Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Nama saya Fridolina Fetifatin, kelas A, jurusan Sosiologi semester 7, NIM 170303040, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video kali ini akan membahas tentang sosiologi di usia internet. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa studi internet sering kali menjadi usang antara menulis dan publikasi. Sebagaimana besar pekerjaan akademik telah menjadi topik ini, sedangkan berlangsung saat internet, seperti yang kita kenal sekarang, masih virtual dalam pengertian deleuzian, tidak dibentuk sebagai kekuatan yang memaksa dalam kehidupan modern. Berbelanja secara royal, beasiswa yang muncul dicetak pada tahun-tahun terakhir abad ke-20 adalah bagian dari upaya awal untuk berteori dalam memahami teknologi itu sendiri. Muncul secara tiba-tiba baik di mata para sarjana maupun populis ceramah. Perkembangan internet sebagaimana teknologi, media dan ruang sosial memiliki tanggapan akademik yang baik dan benar-benar melampaui itu. Di atas dekade terakhir, seluruh sifat dan bentuk internet telah berubah drastis, jauh dari akar sejarahnya dalam komunitas riset militer dan akademis, dan menuju bentuk komersial dan massa. Padahal studi empiris ada di beberapa kasus pengikut perubahan ini, landasan teoritis dari beasiswa ke internet belum. Para akademik berusaha melakukannya, mensistensis penelitian dan memberikan agenda masa depan untuk menyelidiki empiris di belakang yang tergesa-gesa dan sekarang sebagian besar anakronistis kerangka teoritis para ahli teori awal. Dan lagi demikian sifat keilmuan yang visi-visi masa depan ini lebih awal penggemar dunia maya di dalam dan di luar akademik terus mendominasi agenda penelitian sosiologi ke dalamnya. Bab ini membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ini menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Mereka mulai dengan melihat alasan mengapa proses atau respon terprogram ke internet terbukti sangat sulit untuk dibuat. Di sini mereka berpendapat bahwa interdisipliner sementara kaya vena untuk inovasi dalam penelitian belum memungkinkan perkembangannya agenda yang jelas. Ini dalam kombinasi dengan kultus baru yang meluas telah mempromosikan pandangan dari internet yang mengambil sumber daya yang harus dibangun menjadi topik. Kemudian melanjutkan untuk memeriksa situasi internet dalam sosiologi dari sisi lain pagar. Melihat berbagai cara yang dilakukan munculnya internet telah membuat para ahli teori menyerukan revisi mendasar pemahaman sosiologi di bidang inti kehidupan sosial. Sosiologi di era internet beban lebih dan dispersis disipliner. Pada tahun 1989, Vincent Mock menghibur para akademik dan mahasiswa dengan mengamati hal itu. Komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang dibayangkan. Maka
tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Namun, bagi cendekiawan ini menyajikan variasi tantangan. Studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet kemungkinan besar akan dilakukan distribusikan secara luas dalam disiplin ilmu. Jadi, untuk mengambil satu area saja sebagai file, misalnya jika kita tertarik dengan topik internet dan komunitas, kita akan menemukan literatur yang relevan di jurnal sosiologi, dalam pekerjaan sosial, ahli geografis, dalam studi komputer, studi budaya, kebijakan sosial, akademik, tanggapan terhadap spekulatif dan fiksi ilmiah, dan dengan demikian dalam jurnal sastra, di studi media psikologi, filsafat, dan studi bisnis. Faktanya, daftarnya adalah berpotensi universal dengan kemungkinan pengecualian sejarah untuk studi sebagian besar futuristik dalam penekanan. Masalah yang paling jelas yang ditimbulkan adalah kesadaran. Bagaimana itu mungkin untuk setiap individu, bagaimanapun metodis dan pekerjaan keras untuk mengimbanginya. Hambatan institusional untuk pengetahuan interdisipliner tangguh, dan yang paling penting adalah perpustakaan itu sebagian besar milik kami tidak akses ke literatur diatur dan di sekitar topik CS khusus subjek atau disiplin ilmu. Jadi, menemukan bahan yang relevan bahkan di stok terbaik perpustakaan merupakan masalah logistik yang cukup besar. Masalah sebenarnya mendapatkan, namun karya Anda yang dipermasalahkan kurang tangguh daripada temuan bahwa pekerjaan itu ada untuk memulai. Akademis diatur ke dalam disiplin ilmu itu untuk sebuah alasan. Pada awal abad ke-19, lanskap akademik di SCI+ sangat berbeda. Seorang sarjana yang memulai pekerjaannya di awal abad ke-19 diharapkan menguasai dan memahami berbagai macam ilmu dari matematika, filsafat hingga bahasa dan sastra klasik untuk menjadi manusia yang berpendidikan. Masih akan merasakan cebol intelektual dibandingkan dengan para filsuf Renaissance untuk siap mekanik, anatomi, fisika, astrologi, dan sejarah alam adalah bagian dari leksikonnya. Sebagian pemikiran sosial dan sastra dan bahasa dan seni. Dalam mencoba menentukan prioritas itu, mereka menggunakan kontak informal. Perguruan tinggi tidak terlihat dari teman dan kolega kita. Itu semakin besar jumlah informasi yang tersedia, semakin besar derajat spesialisasi dalam bidang tersebut. Jadi, misalnya dalam disiplin sejarah, seorang profesional sejarah abad pertengahan mungkin memiliki pengetahuan ahli tentang keseluruhannya, sedangkan profesor sejarah modern mungkin hanya berspesialisasi dalam satu atau dua dekade karena jurang besar dalam jumlah sumber yang diawetkan periode yang berbeda. Jadi dalam kasus ini, studi internet yang tidak memiliki struktur disiplin dan sebaliknya terletak di setiap disiplin ilmu dan setiap arena akademik
kemungkinan, pengandalan, dan kelebihan informasi yang sangat luas. Seperti yang ditunjukkan oleh Herbert, logika hyperlink adalah logika keterkaitan semua elemen. Sedangkan organisasi sosial pengetahuan di era prahiperlink adalah hierarki yang lebih luas dan kelas yang lebih luas atau pengetahuan yang masing-masing termasuk lebih sempit di bawahnya. Beragamnya tanggapan disipliner terhadap internet berarti masuk praktek ada kebutuhan yang dirasakan untuk setiap area untuk menemukan kembali roda. Sebagai Burter dan Marshall telah menunjukkan, salah satu masalah utama dalam menggambar kesimpulan yang koheren tentang dampak internet adalah bahwa studi adalah menggunakan metode yang berbeda, mengajukan pertanyaan yang berbeda, dan oleh karena itu tak terhindarkan berakhir dengan berbagai kesimpulan. Ini masuk kembali ke debat arus utama sebagai polarisasi, posisi, dan debat tentang internet pasti mengambil kualitas dikotomis dengan masing-masing klaim tentangnya, sifat atau perkembangan yang seimbang dengan klaim yang berlawanan. Terminologi khusus disipliner pada tingkat paling dasar, kurangnya mata uang intelektual yang sama, yang berarti demikian tidak akan ada kesempatan umum tentang jenis fenomena internet mewakili. Secara umum, ada 3 karakteristik utama dari internet dalam literatur: sebagai ruang sosial, sebagai media, atau sebagai teknologi. Tentu saja, pada kenyataannya, internet secara bersama adalah ketiga hal tersebut. Dalam memisahkan berbagai kemungkinan, didefinisikan internet sangat penting untuk tidak jatuh ke dalam perangkap membingungkan apa yang telah disebut sebagai praktis dan alasan teoretis.